Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Satria Kamal dengan NIM H1C021062. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas teknik optimasi, yaitu yang berjudul metode fusi dalam pengaplikasian pengelolaan tambang. Sebelumnya, saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, aplikasi fusi dalam pengelolaan tambang. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai aplikasi fusi dalam pengelolaan tambang, saya akan membahas mengenai pengertian optimasi itu sendiri. Jadi untuk optimasi sendiri ini terdapat beberapa ahli yang memiliki pandangan terhadap apa itu optimasi. Yang pertama itu ada Anthony pada tahun 2014. Ia mengatakan bahwa teknik optimasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk memberikan hasil yang terbaik atau yang diinginkan. Kemudian ada Sugiyoko tahun 2013 yang mengatakan bahwa optimasi adalah suatu disiplin ilmu dalam matematika yang fokus untuk mendapatkan nilai minimum ataupun maksimum secara sistematis dari suatu fungsi, peluang, maupun pencarian nilai lainnya dalam berbagai kasus. Sehingga dalam hal ini saya merangkum bahwa optimasi merupakan suatu proses menemukan solusi terbaik untuk suatu masalah yang dibatasi oleh beberapa kendala. Dalam bidang teknik geologi, optimasi sering digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti perencanaan penambangan, pengembangan sumber daya alam, serta mitigasi bencana alam. Teknik optimasi juga digunakan untuk memberikan hasil yang terbaik dari hal yang terburuk atau hal yang terbaik tergantung pada masalah yang dihadapi. Kemudian kita lanjut kepada apa sih itu metode fusi? Jadi metode fusi merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau juga kesamaan antara benar atau salahnya. Dalam teori logika fusi, suatu nilai dapat bernilai benar atau salah secara bersamaan, namun seberapa besar kebenaran dan kesalahan tergantung pada bobot keanggotaan yang dimilikinya. Metode fusi juga dapat digunakan dalam memodelkan kondisi dalam dunia nyata yang tidak dapat digambarkan dengan presisi matematika, di mana optimasi berbasis metode fusi adalah kombinasi antara metode optimasi dan juga metode fusi. Metode ini dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah optimasi yang melibatkan suatu ketidakpastian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa optimasi dalam dunia pertambangan, yaitu optimasi pengelolaan tambang merupakan suatu proses dalam menentukan solusi yang optimal terhadap masalah pengelolaan tambang, di mana masalah pengelolaan tambang dapat mencakup berbagai aspek seperti produksi, biaya, dan dampak lingkungan. Metode fusi merupakan metode yang ampuh dalam menyelesaikan masalah optimasi, karena dapat mempertimbangkan berbagai faktor secara bersamaan, maksud faktor-faktor yang tidak pasti. Nah, di sini terdapat beberapa faktor dalam suatu pengelolaan pertambangan. Yang pertama itu ada penentuan jadwal produksi, yang kedua ada pemilihan metode penambangan, dan yang ketiga ada pemeliharaan alat tambang. Oke, untuk yang pertama ini ada penentuan jadwal produksi, di mana salah satu masalah penting dalam pengelolaan tambang adalah penentuan jadwal produksi, di mana jadwal produksi optimal dapat memaksimalkan keuntungan tambang dengan tetap menjaga dampak lingkungannya. Di sini metode fusi dapat digunakan untuk menentukan jadwal produksi yang optimal dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama, itu ada cadangan mineral, di mana cadangan mineral ini sebagai faktor yang paling utama dalam menentukan jadwal produksi. Semakin besar suatu cadangan mineral, maka semakin lama juga jadwal produksi yang akan dilaksanakan. Kemudian ada biaya produksi. Biaya produksi merupakan faktor kedua setelah cadangan mineral yang digunakan untuk menjaga profitabilitas atau keseimbangan dalam keuangan dan dalam proses pertambangan tersebut. Maka biaya produksi juga harus dipertimbangkan agar keberlangsungan suatu proses pertambangan dapat berlanjut hingga akhir. Kemudian ada dampak lingkungan. Dampak lingkungan merupakan faktor ketiga yang ada pada penentuan jadwal produksi ini. Mana dampak lingkungan juga harus kita perhatikan agar nantinya tidak dapat merusak atau dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, terutama terkhusus pada lingkungan untuk masyarakat sekitar di kawasan pertambangan tersebut. Sehingga dampak lingkungan ini, merupakan harus faktor yang dipertimbangkan untuk menjaga kelestarian dalam suatu lingkungan.
Selanjutnya ada pemilihan metode penambangan, di mana metode penambangan yang digunakan juga merupakan faktor yang penting dalam pengelolaan pertambangan, di mana metode pertambangan yang optimal harus dapat memaksimalkan produksi mineral dengan tetap menjaga keselamatan pekerja. Dengan mengikuti tata cara penambangan yang baik, perusahaan dan industri pertambangan secara umum akan menjadi berkelanjutan atau sustainable mining. Sebaliknya, jika pertambangan tidak dilakukan dengan baik dan benar, akan berakibat pada kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan. Hasil tambang pun tidak efisien dan juga tidak maksimal dan ekonomis. Produksi terhambat, serta yang paling ironis adalah dapat mengerugikan masyarakat akibat adanya dampak lingkungan di sekitar pertambangan tersebut. Dan di sini, pemilihan metode penambangan didasarkan pada keuntungan terbesar yang akan diperoleh. Pastinya pemilihan metode ini ataupun yang namanya setiap orang usaha pastilah mengharapkan keuntungan, di mana pada awalnya pemilihan metode penambangan didasarkan pada letak relatif terhadap permukaan dangkal atau dalam. Selain dititik beratkan pada keuntungan terbesar dari suatu metode, ada beberapa faktor yang membatasi jenis atau tipe pemilihan metode penambangan ini. Kemudian di sini saya menyimpulkan ada 3 jenis, metode penambangan, yaitu ada surface mining atau metode penambangan secara terbuka, kemudian ada underground mining atau pertambangan yang dilakukan di bawah, permukaan tanah, kemudian ada underwater mining, di mana merupakan penambangan yang dilakukan di bawah permukaan laut. Nah, pemilihan metode ini didasarkan beberapa faktor. Yang pertama ada faktor keselamatan, faktor teknologi, dan faktor keekonomisan, seperti itu. Kemudian, kita lanjut kepada pemeliharaan alat tambang. Pemeliharaan peralatan tambang juga merupakan faktor yang terpenting dalam pengelolaan tambang, di mana pemeliharaan peralatan yang optimal harus dapat meminimalkan downtime atau peralatan dengan tujuan dari kegiatan perawatan alat berat, yaitu menjaga kondisi dan kerja alat berat tersebut agar dapat selalu optimal dan juga prima, sesuai dengan spesifikasi dan kegunaannya agar tetap menjaga keselamatan para pekerja. Jadi peralatan tambang ini juga sebagai, penentu dalam suatu produksi pertambangan, di mana peralatan tambang ini sebagai alat bantu bagi para pekerja dan juga sebagai alat safety bagi para pekerja. Jika alat tambang dapat terawat dengan baik, maka proses pengelolaan pertambangan atau produksi pertambangan dapat terjaga dengan optimal. Sebaliknya, jika peralatan pertambangan ini tidak dijaga dengan baik, maka, proses pengelolaan pertambangan, hasil produksinya juga tidak akan optimal serta dapat membahayakan keselamatan bagi para pekerja. Dan yang keempat itu adalah pemasaran hasil tambang, di mana pemasaran hasil tambang, melakukan penerapan strategi pemasaran yang akurat melalui pemanfaatan peluang dalam meningkatkan penjualan dan juga kepuasan pelanggan, sehingga kedudukan perusahaan di pasar dapat ditingkatkan atau dipertahankan. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan pemasaran modern dewasa ini mempunyai peran yang sangat besar sebagai penunjang langsung terhadap peningkatan laba perusahaan atau keuntungan perusahaan. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode fusi merupakan metode yang paling ampuh dan juga fleksibel dalam menyampaikan atau menyelesaikan masalah optimasi dalam bidang teknik geologi terkhusus dalam dunia pertambangan. Metode ini dapat digunakan untuk menghasilkan solusi yang lebih akurat, efisien, dan juga realistis. Dengan menggunakan metode fusi, pengelolaan tambang dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan atau juga disebut dengan sustainable mining. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.